Sudah. Terakhir ketemu Ali nanti. Dikerjain juga sama Ali habis. Antum baca sirahnya luar biasa. Dan Abu Sufyan pulang dalam keadaan hina. Radhiyallahu anhu, nanti beliau masuk Islam ya. Ini waktu beliau masuk Islam. Abu Sufyan tahu sudah celaka Mekah. Tapi nggak tahu apa rencana Muhammad SAW. Yang jelas Mekah mesti bakal diserang oleh Muhammad. Gak ada pilihan lah. Kecuali tinggal orang bilang sekarang tos-tosan aja sudah gak ada pilihan. Sementara orang Quraisy sudah takut dengan kekuatan muslimin. Sudah menang Pak. Sudah menang muslimin ya kan. Jadi Fatu Makkah itu tinggal jeger, tinggal itu aja. Persis itu. Pulang Abu Sufyan. Rasulullah SAW menyiapkan para sahabat. Teman-teman tentu karena waktu yang terbatas ya. Antum baca Fatu Makkah dahsyat luar biasa. Penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah di semua lini. Semua lini. Saya mau bicara strategi sekarang. Perhatikan strategi luar biasa dari sejak di Madinah sampai di Mekah. Strategi Nabi SAW. Waktu di Madinah itu Nabi merahasiakan. Semua sahabat tahu Nabi marah tentang Mekah. Tapi Nabi tidak serta-merta, ayo berangkat ke Mekah, enggak. Nabi punya strategi. Nabi tahu persis Nabi orang Mekah. Ya, Nabi tahu persis orang Mekah, Nabi tahu persis teritorial Mekah, sehingga Nabi menggunakan strategi. Nabi cuma mengumumkan kepada para sahabat, kata Nabi, kalian semua persiapkan diri, siap-siap semua, kita mau melakukan safar, siapkan diri. Kali ini agak misterius karena Nabi tidak menyebutkan tempat tujuan. Sahabat namanya tentara, Pak, kan? Sahabat tentara, diperintah muncul satu kata, siap, ya. Apa nggak tahu kemana, siap jalan. Semua siap-siap, menyiapkan perbekalannya, menyiapkan kudanya, senjatanya, semua perbekalan mereka siapkan. Dah siap, tinggal nunggu perintah Nabi. Kita belum jelas susul kemana ini kita. Nabi merahasiakan perjalanan. Sampai Nabi SAW di rumah juga menyiapkan diri. Yang menyiapkan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar datang ke rumah putrinya, ke rumah Aisyah. Begitu lihat kok ada perbekalan, disiapkan. Kata Abu Bakar, nampaknya Rasul mau pergi. Ya, kemana saya nggak tahu. Aisyah pun nggak tahu. Bayangkan Pak, kadang-kadang strategi. Jadi ibu, saya minta tolong ke ibu-ibu. Kadang-kadang suami itu punya strategi yang ibu-ibu nggak perlu tahu. Ketawanya paling kenceng di sini jadinya. Nggak, ini beneran. Kalau ibu percaya dengan kebesaran suami nggak perlu juga menyampaikan segala hal. Nanti Anda juga akan tahu gitu loh. Aisyah nggak tahu Nabi mau kemana. Tugas saya cuma menyiapkan Nabi mau pergi, sudah cukup. Mau pergi kemana nggak tahu saya. Cukup. Anda nggak perlu tahu ngorek. Anda korek pun Anda belum tentu siap. Coba dibunyiin, belum tentu siap kan? Itu lihat Pak. Strategi itu sampai di rumah Nabi SAW. Ini betul nih. Yuk kita ubah cara kita berumah tangga dengan cara Nabi SAW. Barokah, bahagia. Betul. Ya Bu ya. Jadi nggak perlu juga. Ibu-ibu itu nggak perlu tahu berapa jumlah gaji suami. Itu nggak penting Bu. Beneran. Yang penting itu ibu perlu apa dipenuhi suami, itu penting. Kalau masalah gaji berapa suami nggak penting. Nggak penting. Beneran. Saya harus tahu, udah nggak penting. Saya bilang nggak penting, nggak bilangin. Nggak penting. Ini ada ayatnya. Ini ada ayatnya. Masalahnya nggak sembarang saya bicara. Ada ayatnya. Kan? Pelajari sendiri nanti tafsirnya An-Nisa 34. Baik, jadi akhirnya ada rumor berkembang di kalangan sahabat. Sahabat itu pada bisik-bisik, Rasul mau kemana ini ya sebenarnya. Tapi karena peristiwa baru kejadian, bahwa Nabi marah tentang Mekah, sahabat semua arahnya ke Mekah, kayaknya mau ke Mekah ini Nabi ini. Tapi semua dugaan, tebak-tebakan. Nabi orang cerdas, Nabi tidak mau bocor beritanya. Maka Nabi mengumpulkan beberapa sahabat, kumpul sini, ditunjuk di hadapan semua sahabat. Saya ditunjuklah
Ditunjuklah pemimpinnya. Kata Nabi, kalian saya berangkatkan ke wilayah Udum. Udum itu dari Madinah ke arah timur. Dari Madinah ke arah timur. Kalau Mekah dari Madinah ke arah selatan. Oh ya? Ke Udum lo nggak ngapa-ngapain, Pak. Berangkat kalian ke Udum, nanti sampai sana kalian pergi sesuai dengan perintahku. Jadi kadang-kadang pasukan tuh berangkat gitu, Pak. Itu strategi pasukan perlu dibahas sendiri dalam pembahasan sangat amat panjang. Kadang-kadang pasukan itu tidak tahu diberangkatkan kemana. Kadang-kadang Nabi minta nanti kau bawa surat ini berangkat ke arah sana, boleh surat ini dibuka kalau perjalanan sudah sampai sekian, kalau boleh buka surat ini. Baru ketahuan, oh ke sini tahu perginya, Pak. Itu kejadian di sahabat Nabi SAW. Itu luar biasa, Pak. Jadi kalau belum punya kader kayak gitu, belum ada kemajuan, Pak. Nggak ada kebangkitan. Belum punya kader kayak gitu, nggak ada. Antum tahu Muhammad Al-Fatih? Sama. Kenapa dia istimewa? Sama. Pasukannya kayak begitu modelnya. Kan terwaktu beliau meninggal mau meninggal, beliau sakit itu kan dalam perjalanan bawa pasukan. Itu pasukannya tidak ada satupun jenderalnya yang tahu kemana Muhammad Al-Fatih ini mau bergerak. Ini mau kemana sebenarnya orang ini. Tapi namanya mereka tahu pemimpinnya orang yang bisa dipercaya, orang yang luar biasa, orang soleh, orang berilmu. Mereka ikut, berangkat saya. Berangkat. Pemimpinnya kayak Muhammad Al-Fatih masalahnya. Muhammad Al-Fatih sampai bilang, jangankan kalian, kalau ada satu lembar jenggotku yang tahu kemana aku pergi, aku cabut, aku buang. Itu aja. Itu Rasul lakukan. Di beberapa strategi Nabi lakukan. Ini kenapa orang belajar sirah juga perlu orang cerdas tadi, Pak, ya kan? Antum menganalisa sisi ini saja berapa lama antum mau menganalisanya sampai keluar konsep tentang strategi militer. Ya kan? Ke wilayah Udum itu ternyata menurut para ulama salah satu strategi Nabi untuk memecah rumor. Jadi yang berkembang di sahabat, oh ke Mekah, ke Mekah, ke Mekah, ke Mekah. Nabi begitu dikirim ke arah timur, oh bukan ke Mekah ternyata. Padahal benar mau ke Mekah itu. Saking Nabi tidak mau ada. Karena memang strategi Nabi untuk masuk ke Mekah itu perlu dikejutkan. Jadi cara masuknya harus mengejutkan. Itu baru Mekah bisa diambil. Nabi tahu persis Mekah, Nabi itu lahir di Mekah. Ya sudah, singkat kata begitu hari H berangkat kumpul semua 10.000 orang pasukan. Nabi mengatakan kita berangkat ke Mekah menjelang keberangkatan itu. Dan ada kisah sahabat mulia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang membocorkan surat segala macam, antum baca di Sirah Nabawiyah. Oke. Saya cuma bicara tentang strategi. Begitu berangkat, Nabi berangkat, ya Allah antum baca penuh strategi, Pak. Penuh strategi. Itu kan Ramadan. Itu Ramadan. Nabi berangkat hari Rabu tanggal 10 Ramadan. Nabi berangkat. Berangkat. Sampai Nabi di tempat namanya Qudait. Qudait dengan kaf. Karena ada Qudait dengan qaf. Ada dua tempat berbeda. Sampai di Qudait dengan kaf. Qudait yang dengan kaf itu ada di tengah di antara Isfan dan Qudait dengan qaf. Nah, susah Pak, di sana nggak ada, itu nggak ada. Harus ditunjukkan petanya memang. Oke, sampai di situ Nabi itu puasa ya, namanya Ramadan, puasa. Nanti begitu sampai di wilayah itu Nabi SAW mengumumkan bahwa harus buka puasa, batalin puasanya, batalin puasa. Para ulama mengatakan karena ini juga persiapan kalau masuk ke Mekah itu tidak mulus, harus dengan bentrok fisik, itu perlu kekuatan fisik. Syar'i untuk buka puasa dengan cara itu, maka Nabi buka puasa di hadapan sahabat, semua sahabat diperintah untuk buka puasa. Buka puasa. Sudah perjalanan mereka, baru nanti Nabi terus berjalan.
Ketika Nabi SAW sampai di sebuah tempat, Nabi mulai memberhentikan pasukan. Ini sudah mulai dekat dengan Mekah. Nabi berhentikan pasukan, Nabi buat strategi. Lihat strateginya. Lihat strateginya. Nabi letakkan di bagian sayap kanan itu Khalid bin Walid, panglimanya. Sudah masuk Islam Khalid ya, baru masuk Islam. Sebelah kiri, sayap kiri ada sahabat mulia, panglima hebat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Bagian infanteri, pejalan kaki dan orang yang tidak bawa senjata itu dipimpin oleh sahabat mulia Amin hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Khusus orang-orang Ansor, orang-orang Madinah diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Ya, strategi ini 10.000 Pak. Jadi nggak ada tuh orang berangkat rame-rame, yuk nggak ada rame-rame. Jelas siapa pemimpinnya, bagaimana pembagian tugasnya, gitu. Apa fungsi pembagian ini? Ini strategi luar biasa. Karena Nabi akan mencoba untuk menganalisa Mekah ini akan melawan nggak? Karena melawan kita sudah siap. Kalaupun tidak melawan, alhamdulillah ya, itu yang diharapkan. Mekah itu dikepung oleh Nabi dari semua penjuru. Nabi bawa sendiri pasukannya, Nabi langsung bergerak ke arah saya sebut aja namanya, tapi antum kalau pengen tahu nanti pergi sama saya ya ke Mekah ya, insya Allah ya. Begitu sampai di wilayah ya, nanti antum di Mekah antum lihat ada kuda, ada hijun. Nabi bergerak terus sampai ke sana. Perjanjian pertemuannya nanti di Sofa. Nabi SAW memerintahkan kepada Khalid bergerak masuk ke Mekah melalui bawah. Nah, istilah bawah itu kalau ini Mekah, anggaplah ini Mekah itu. Kalau Nabi dari arah sini masuknya, ya, anggaplah nanti sini Sofa Marwah, masuk dari sini. Khalid akan berputar ke bawah itu ke sini. Khalid paling jauh putarannya, Pak. Jadi Khalid itu tugas puterannya paling jauh. Putar sini dia. Baru masuknya harus masuk ke Sofa. Titik temunya adalah Sofa. Strategi canggih Nabi. Jadi melewati masuk Sofa. Sofa di sini. Nabi minta pada Zubair, kamu berangkat tunggu saya di wilayah Hijun dan jangan bergerak dari tempat itu sampai saya datang. Itu yang hari ini di Mekah ada masjid namanya Masjid Al-Fatih. Itu masjid tempat Zubair nunggu dulu diantaranya. Zubair bergerak memasuk, dia tunggu di sebuah tempat itu sampai Nabi datang. Abu Ubaidah berjalan bergerak melalui lembah. Sa'ad bin Ubadah yang sudah digantikan oleh anaknya, nanti kisah penggantiannya ada, yang sudah digantikan oleh anaknya yaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dia masuk melalui pintu yang berbeda, nanti juga akan langsung bertemu Nabi SAW di sebuah titik. Mekah semua pintu sudah dikepung oleh Nabi, pergerakan itu Pak. Tidak ada perlawanan kecuali pintunya Khalid. Antum kalau membaca sirah, kalau nggak tahu latar belakang memang nggak jadi seru Pak. Begini nggak jadi seru. Sejarah cuma mengatakan begini, Khalid begitu bergerak, nanti yang akan dihadapi adalah sekumpulan anak-anak muda Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah putranya Abu Jahal. Sudah perang brek, sempat lempar-lemparan panah segala macam, mereka mati 12 orang, kemudian bubar lari mereka. Kalau cuma begitu nggak seru memang Pak. Kalau antum tahu latarnya, siapa Khalid, siapa Ikrimah, antum akan lihat Ikrimah Khalid itu Pak, itu mereka dulu sangat akrab, tokoh muda Quraisy dua-duanya. Khalid itu anaknya Al-Walid bin Mughirah, orang paling senior, paling hebat, paling kaya di Mekah. Ikrimah anaknya Abu Jahal, dan mereka ini satu keluarga besar karena mereka sama-sama Bani Makhzum. Bapaknya Khalid adalah pamannya bapaknya Ikrimah, ngerti?
Bingung toh? Makanya belajar nasab. Sirah begitu. Al-Walid itu bapaknya Khalid, Al-Walid itu pamannya Abu Jahal. Itu gampang. Jadi mereka saudara. Saudara betul. Dan mereka satu geng dulu. Beneran. Itu kalau sudah Khalid Ikrimah, wah itu sudah itu geng anak muda tertinggi kalau di level Mekah. Tapi yang memisahkan hari itu adalah iman mereka. Khalid sudah menjadi orang beriman dan Ikrimah masih musyrik. Nanti Ikrimah masuk Islam juga. Akhirnya masuk. Semua aman, semua pintu aman kecuali dia. Tapi Nabi juga punya strategi menarik. Pemimpin tertinggi saat itu kan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ketika malam itu dia dia ngecek Mekah dan sekitarnya. Kemudian ternyata Abu Sufyan ketemu Abbas, paman Nabi dan Muslim. Radhiyallahu anhu. Begitu ketemu Abbas, dipegang sama Abbas. Mereka sama-sama Quraisy, berteman ya. Akhirnya diajak ke Rasul. Itu diajak ke Rasul. Abbas yang mandu. Ini hebatnya juga para sahabat, Pak. Para sahabat itu juga memandu Rasul dengan beberapa masukan. Abu Sufyan dibawa oleh Abbas ke Rasul. Kemudian begitu ketemu Nabi berkata, "Waihak ya Abu Sufyan, alam ta'lam alla ilaha illallah." Kan kamu tahu tidak ilah kecuali Allah, Abu Sufyan. Kenapa kau tidak mau ucapkan? Alam ta'lam anni Rasulullah. Kan kau tahu aku Rasulullah. Ini kata Nabi langsung. Abu Sufyan sempat menjawab dengan jawaban Abbas mengatakan, "Aslim ya Abu Sufyan. Aslim. Masuk Islam kamu. Cepetan syahadat, sekarang juga syahadat." Jadi Abu Sufyan juga dikerjain, Pak. Kan kemarin sudah kalah di Mekah, di Madinah. Sekarang ketemu di situ ya kan. Masuk Islam cepetan. Jadi sahabat gini Bapak Ibu, orang tuh kalau pengen saudara yang dapat hidayah, tolong juga punya strategi. Iblis itu juga punya strategi masalahnya untuk memurtadkan orang, membuat orang sesat. Abbas bawa langsung, masuk Islam sekarang juga. Kamu lawan sekalipun, gak kuat kamu melawan Muhammad sekarang, kamu lihat pasukannya, gak bakal kuat kamu. Masuk Islam cepetan. Emang masuk syahadat masuk Islam. Abu Sufyan syahadat di situ. Apapun latar awalnya, tapi kelak Abu Sufyan dan keluarganya menjadi keluarga yang mulia karena berislam dengan baik. Singkat katanya, begitu dia masuk Islam, Abbas itu bisikin Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan yuhibbul fakhr. Abu Sufyan itu orangnya senang dengan bahasa kita itu, orang itu gila hormat, Pak. Gila hormat. Tahu ya? Jadi senang, punya kebanggaan kan, maklum pemimpin tertinggi ya kan? Pemimpin tertinggi biasa semua orang hormat, biasa semua orang nunduk-nunduk, tiba-tiba enggak ada yang hormat, stres itu, Pak. Tapi ini strategi menarik. Panduan Abbas bisiki Rasul. Rasul bilang, ya sudah, Abu Sufyan, umumkan nanti ke masyarakat Mekah, kita tidak akan mengganggu masyarakat Mekah, semua aman, dengan syarat, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-masjid fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Nabi umumkan, yang masuk rumahmu wahai Abu Sufyan aman, yang masuk masjid aman, yang nutup pintunya aman. Hebat amat Abu Sufyan. Dari sekian banyak orang cuma dia yang rumahnya kalau masuk rumah dia aman. Strategi Nabi, Pak. Antum tahu, menghadapi orang begitu tuh kadang-kadang antum harus ngalah dikit. Mau apa sih? Jabatan. Saya kasih, sini kasih. Gampang ini, yang penting nanti saya pegang hatinya. Orang mu'alaf namanya. Tahu mu'alaf artinya?
Wal mu'allafati qulubuhum, itu kita lagi ngelus-ngelus hatinya, itu mu'allaf artinya. Orang mu'allaf jangan dibentak-bentak, Pak. Mu'allaf itu orang kafir masuk Islam. Tapi ada yang muslim sudah lama, sholatnya juga baru, itu juga mu'allaf itu. Ngaji juga baru. Nah, jangan dibentak-bentak ngajinya. Ya, jangan dibentak-bentak. Itu mu'allaf itu dilus-lus hatinya. Itu mu'allaf. Apa sih maunya? Oh, dia cuma bisa ngerti tentang jabatan. Ini jabatan terus. Saya kasih jabatan. Jabatan yang membanggakan adalah sebut nama rumah Abu Sufyan. Udah cukup. Itu juga gak ganggu apa-apa ya kan? Setelah strategi Rasul gak ganggu apa-apa sama sekali. Intinya pasukan bergerak, Abu Sufyan nanti, tapi sebelum Abu Sufyan diizinkan untuk pulang, pagi itu Nabi menggerakkan pasukan. Lihat, Nabi punya strategi lagi. Kata Nabi, tahan Abu Sufyan di lembah itu. Ngapain lagi coba itu?